Halo, selamat malam. Balik lagi dengan Om Ardi. Ya, teman-teman, gimana info-info terbarunya? Ya, teman-teman, gua ngambil tagline Bye-bye Kur 2023 karena memang sepertinya di semua, nggak tahu ya apa semua bank, sebagian besar bank, Kur 2023 sudah ditutup ya teman-teman ya. Gua nggak tahu apakah ada bank lain yang masih menyalurkan, tapi setahu gue di bank-bank besar sudah di close ya. Walaupun pencapaian hanya berapa persen ya? 70-an% apa 80 gitu. Itu pun dari target revisi ya. Kalau nggak salah target awal tuh 450 triliun, direvisi target 270 triliun, itu pun masih baru tercapai 70-an%. Jadi memang bisa dikatakan sepanjang gua ya mungkin dari tahun 2000 ya kur Pak Jokowi dari 14 sampai 2023 ini kayaknya yang paling kecil ya pencapaian secara persentasenya ya. Ya memang dari mulai keterlambatan, terus dari aturannya yang ribet, ya nggak? Itu menghambat lah kan jelas ya. Baik bunganya berjenjang yang bikin ribet, ya kan? Karena aturan KUR 2023 yang sekarang tuh sangat-sangat, menurut gua ya untuk menyalurkan susah ya kan. Belum lagi di lapangan, ya kan? Sampai 100 juta tanpa jaminan, banyak isu-isunya yang tetap dimintakan jaminan. Ya sudah, susah lah ya. Gue sebagai dulu pegawai kerja di bank juga, kalau kurs sampai 100 juta gue tetap minta jaminan kayaknya. Untungnya gue udah nggak kerja lagi di bank ya, jadi gue kebayang sih kalau analis kredit yang nyalurin 100 juta tanpa jaminan tuh kalau di bank ya, kecuali teman-teman di lembaga pembiayaan lain mungkin ada yang tanpa jaminan ya, tapi kalau di bank umum mereka tidak terbiasa ya. Jadi sebenarnya kalau tidak bukan kur nggak mungkin rasanya tanpa jaminan, kecuali ya gajinya di bank tersebut apa KTA ya kan, tanpa agunan atau SK, tapi gajinya ke bank tersebut. Nah, tanpa jaminan bisa ya kan. Tapi kalau kredit bukan komersil sih, kredit produktif ya kan, tanpa jaminan tidak terbiasa orang perbankan tuh ya kan. Karena apa? Resikonya besar, pertanggungjawaban ke nasabah yang menaruh dana juga besar ya kan. Belum lagi auditnya kan, semakin tidak pakai jaminan, audit akan semakin kenceng memeriksa para analis-analis yang tersiksa tersebut ya. Ya kan? Jadi gue denger-denger prediksi tahun depan tetap ada KUR 2024 ya. Bahkan ada yang bilang 300 triliun, ada yang bilang 500 triliun, bahkan akan memberikan sanksi lebih tegas kepada bank yang menyalurkan kredit KUR sampai 100 juta yang minta jaminan kan, seperti itu kan. Ya sebetulnya boleh lah, tapi tolong lindungilah analis-analis ini ya dari mara bahaya juga ya kan. Karena tipikal orang-orang kita itu semakin dipermudah, semakin banyak celah buat ngutang, buat ya berbuat yang nggak bagus ya kan, membobol lah, pakai dokumen palsu lah ini itu ya kan. Ya, lihat dulu juga lah, maksud gua susah sih, jujur-jujur aja nih susah kalau 100 juta tanpa jaminan tuh. Ya kalau di bank umum ya memang main mereka nggak di situ sebenarnya, cuma dipaksa karena ya peraturan ya kan, seperti itu. Alhasil minta BPKB lah kan, minta jaminan lah. Ada yang om kok 65 juta, 35 juta tetap minta jaminan sih, harusnya kan enggak ya, seperti itulah. Di lapangan seperti itu, itu semacam flashback ya, KUR 2023 yang mungkin gua bahas dulu dari mulai bermain konya gua bahas, dan prediksi-prediksi yang memang gak bakal tercapai dan memang terbukti tidak tercapai teman-teman ya. Semoga tahun 2024 pasti adanya peraturan baru kan, mudah-mudahan akan mempermudah ya. Gue bingung juga sih tagline-nya 2023 nih menyasar nasabah baru, debitur baru, tapi ya tidak ada, sebenarnya tidak ada debitur baru-baru banget ya. Karena semua itu kan cuman ganti nama keluarga aja kan. Suaminya lah, ganti istrinya lah, ganti anaknya lah, ganti emaknya lah, ganti bapaknya gitu-gitu aja kan. Ya susah ya kan. Kalau jujur-jujuran aja lah kan. Kita permainan di lapangan ya seperti itu gitu loh. Jadi nggak usah inilah, nggak usah, "Oh nanti dihukum ya, kepada, yang ngakalin-ngakalin." Kalau nggak diakalin nggak nyampe kan. Ujung-ujungnya yang sengsara kalau nggak bukan diakalin sih, di apa ya, disiasati ya kan. Ya kalau nggak disiasati banget ya nggak ada yang dikasih KUR ya kan. Semuanya juga, "Oh satu kartu keluarga nggak boleh ngajukin KUR." Nggak mungkin juga kan. Susah, ya udah udahlah gitu loh, yang realita aja lah. 100 juta tanpa jaminan juga susah, ya realita-realita aja lah ya, tapi nggak tahu lah 2024 ya kan. Sekarang lagi debat cawapres juga masih rame kan, teman-teman mau milih yang enggak deh,
Pokoknya lihat deh debatnya sendiri ya. Gitu teman-teman. Terus ada juga yang bilang, Om, penalti akhir tahun gede ya? Gede teman-teman ya. Pasti, walaupun sebenarnya tidak ada dalam perjanjian kredit, akhir tahun tuh kalau ada yang melunasi kredit pasti kasih penalti yang gede. Karena para bank-bank itu, semua bank pada ngekip apa kredit mereka supaya jangan turun performa mereka. Ya kan di penilaian akhir tahun nih enggak pengaruhnya ke apa? Ke bonus ya kan gitu. Pastilah gitu-gitu ya. Kita akuin lah di seperti itu pasti ada ya. Jadi saran gue kalau teman-teman mau lunasin, mau dilunasin sendiri ataupun di take over bank lain, saran gue mending awal tahun aja ya, awal bulan ya kan. Jangan akhir tahun, pasti dipersulit, pasti diperbesar itunya dendanya kan. Misalkan, oh perjanjiannya kan 5% doang. Tiba-tiba kenapa jadi 10%? Ini ada surat edaran baru gitu kan. Ya gitulah. Pokoknya ngekip kalian ya saran gue ya. Teman-teman kalau mau ngelunasin awal bulan aja, awal tahun, hitung-hitung bantu analisnya yang udah bantuin teman-teman itu aja ya. Seperti teman kita tadi Mas Reza ya, subscriber gue juga sampai 8% kan di bank BUMN. Bank BUMN setahu gue sih nggak jarang yang bebanin denda 8% ya, kecuali akhir tahun kali. Makanya gue bilang awal tahun aja gitu. Ya teman-teman, ya itu saja mengenai KUR 2023 yang sudah mungkin sudah tutup ya, seperti awal video gue bilang. Semoga teman-teman tahun depan ada lagi kan, siapapun presidennya mungkin peraturannya baru lebih fresh, mungkin namanya bukan KUR nanti apa gitu kan ya. Lihat deh visi misi yang ekonomi sekarang cawapres kan gitu kan, UMKM semua kan, tapi nggak ada juga yang terlalu peduli amat ya kan. UMKM udah gitu apa pertanian sektor unggulan, pertanian juga nggak terlalu diurusin ya kan, pupuk susah kan, pas panen harga jatuh yang gitu gitulah, itu masalah klasik ya. Sepanjang komoditas itu menjadi lahan politik ya susah, mau pertanian, peternakan, perkebunan, walaupun apa sektor unggulan KUR prioritas ya. Itu sektor unggulan prioritas kata pemerintah, tapi kata pegawai bank. Coba tanya, berani nggak ngasih ke petani? Berani nggak ngasih nelayan? Ada sih, tapi ya nggak banyak lah. Lebih banyak nggak beraninya gue jamin ya. Terus gimana Om, harus dihukum dong banknya? Nggak juga kan. Pokoknya bank juga kan mantri analis AO-nya kan punya keluarga kan. Kalau mereka salah ngasih kredit terus apa-apa dengan pekerjaan mereka, mau dikasih makan apa keluarga pegawai bank juga ya kan. Dipecat nih gara-gara ternyata wah lu ngasih 10 100 nelayan ternyata macet semua kan. Takut juga mikirinnya apa? SDM ya kan, selamatkan diri masing-masing ya kan. Ya makanya sebenarnya jangan nggak usah maksa bank mepus ngasih petani, nelayan, perkebunan, apalagi perikanan. Nggak usah, pemerintah dulu, dimulai dari pemerintahnya dulu, ngurusin mereka dulu yang bener, sehingga bank juga yakin ngasih ke mereka. Ya sepanjang semuanya bisa digoreng ya kan, harga-harga bisa diubah-ubah semau-mau dari pusat ya kan, sepanjang barang impor tetap mudah masuk, terus harga jatuh pas panen, ya sampai kiamat juga bank nggak bakalan berani ngasih ke sektor-sektor yang katanya unggulan. Ya banyak lah ya PR-PR ya. Semoga pemerintahan baru nanti bisa lebih peduli lah ya. Oke guys, itu aja gue sampaikan ya, curhat-curhat akhir tahun ini. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.